124.000. Baru setelah itu menyebar ke umat. Ya kan? Jadi kira-kira iktibarnya begitu. Maka pada setiap masa nur itu tidak akan kurang, tetap aja di induk atasnya itu 124.000. Makanya para wali jatuhnya kepada para wali, bukan wali nagari ya. Kalau mati para wali itu pasti ada pengganti, pasti. Jadi antum gak usah khawatir kalau wali mati nggak ada pengganti, gak usah khawatir, itu tercatat. Nggak usah dicari, karena Allah yang menggantinya. Ngapain dicari? Apalagi mau walikan diri bahwa dia wali, kan ngaco tuh. Kalau nggak ada penggantinya, dunia kiamat. Itu disebut kiamat kubro. Pasti kiamat deh. Jadi satu wali Allah itu zikirnya menahan gunung meletus. Ada wali zikirnya menahan hujan supaya nggak turun galodo nanti, banjir bandang nanti. Ada walinya itu. Ada wali yang zikirnya menahan air laut supaya jangan tsunami. Kalau itu terjadi pasti ada hikmah dari Allah. Nah, ada wali di kutub selatan, utara, selatan. Kalau orang sekarang menyebutnya global warming misalnya, setiap hari ada es yang mencair, artinya ada zikir yang sudah hilang di situ. Kalau gunung meletus ada zikir ya wali yang hilang di situ. Kemungkinan walinya meninggal. Makanya jangan salah kalau di setiap gunung itu ada wali. Hati-hati, jangan sembarangan. Si wali inilah yang berzikir membuat gunung itu bertahan. Jadi kalau walinya meninggal terjadilah sesuatu. Seumpama gempa bumi. Semua kan gempa tiap hari. Karena ada wali makanya tidak merusak. Tidak jadi bencana. Jadi kalau walinya mati itu yang menjadi bencana besar. Nah sekarang udah banyak wali yang mati. Masih mau main-main juga hidup antum. Celaka antum. Lalai dari aturan Allah. Lalai dari zikir. Habis waktu antum dengan sia-sia. Seumpama maaf main HP. Kemana nih? Tolol banget hidup antum. Kan gitu. Tanda dah nampak. Kalau Allah sayang wali. Sayang. Wali mati. Mesti ada yang melanjutkannya. Itu tanda Allah sayang. Yang dalam proses transfer estafet dari wali mati itulah yang berbahaya. Di situ sering terjadi gempa. Duduk. Terjadi bencana. Karena wali tidak duduk untuk mengendalikannya. Disitulah ada tugas ulama di bawahnya, zikir bersama-sama. Itu sering dilakukan di sini. Ada nggak orang mengamalkan itu? Enggak. Ini bukan marah-marah nggak betul, tidak. Ini untuk umat. Paham ya Ikhwan ya? Mumpung wali masih hidup, seharusnya antum bisa mengambil ilmunya. Jangan bodoh. Paham kan? Memang nggak ada yang tahu siapa sih wali itu. Nggak ada yang tahu. Wali itu sengaja disembunyikan oleh Allah. Takut dijadikan Tuhan. Tapi bagi antum yang peka tahu itu wali. Tahu. Nah, kalau BMKG mungkin bahasanya gejala alam. Itu mau urusan ente BMKG, nggak urusan antum. Urusan bersaing. Bagi muslim yang bermakrifat, kita punya urusannya sendiri. Akidah, keyakinan sendiri. Ilmu kita dengan BMKG tidak bertentangan sebenarnya. Cuman berbeda. Itu aja. Makanya jangan coba-coba dibenturkan. KO antum nanti kalau dibenturkan kepada ilmu makrifat. KO antum kan. Ayo, mau ngapain? Nah, sekali lagi ilmu kita muslim makrifat ini tidak bertentangan dengan BMKG. Apakah itu geologika? Mediskah?
Itu punya urusannya sendiri. Kita punya urusan sendiri. Paham ya? Laptop, HP, handphone, secanggih apapun, setinggi fax apapun, laptop antum, HP antum, setinggi apapun canggihnya, pastikan mesti ada yang mengoperasionalkannya. Setuju? Setuju? Sampai siapa yang operasionalkannya? Khalifah, antum. Kalau ada gempa, antum nggak membantu dengan meminta kepada Allah, antum salah. Sepakat nggak? Itu wali. HP secanggih apapun, laptop secanggih apapun, kalau nggak ada yang mengoperasionalkannya, jalan nggak? Logika. Kalau laptopnya hilang, ya nggak apa-apa, itu sain. Tapi kalau orangnya hilang, ayo. Kalau wali mati, jawab sama antum. Sedih antum kalau ulama mati. Ulama yang benar ya. Celaka antum itu. Yang soleh bisa ikut bablas tuh. Karena nggak ada yang ngontrol kan. Yakin ini enggak? Yakin? Hargai ulama. Jangan dibenturkan. Siapa tahu dia wali. Nggak ada yang tahu wali. Nggak ada. Itu rahasia Allah. Tapi ingat doanya makbul. Kalau dia sudah bisa menunjukkan jalan pulang antum, itu wali. Sampai nggak? Gimana tanda wali itu? Bukan karena punya karomah, tapi seorang wali yang benar pasti punya karomah, punya kesaktian. Tapi orang yang punya karomah belum tentu wali. Banyak pesulap merah kayak handu blau kayak banyak. Jangan coba dibentur sini. Enggak ukuran kita beradu dengan mereka, rusak akidah kita, betul kan? Gitu kira-kira. Kok antum marah-marah ya? Marah-marah enggak? Enggak ya? Bener ceritanya kan? Udah paham kan? Nah itu makanya. Rugi nggak yang nggak hadir sekarang? Tahu antum kaji kayak gini. Kalau di luar sana merangkak orang-orang dulu tuh datang, nggak tahu hujan badai. Tapi kadang-kadang nggak tahan dengan ujiannya. Harus tahan dulu ujiannya. Nih nggak ngaji 4 mata di atas, yang dapat combro. Alah. Nah, duduklah sini. Ya, ada adab, ada aturan, ada hikmah, ada ujian yang perlu kita pahami. Itu yang disebut adab. Karena untuk masuk makrifat ada syu'ul adab. Setuju? Ini bukan motivasi yang antum sampaikan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah meluruskan dan antum jadi. Laptop pasti harus ada yang mengoperasionalkannya. Secanggih apapun alat sains BMKB pasti ada yang mengoperasionalkannya. Kalau BMKB hilang nggak apa-apa, laptop hilang nggak apa-apa. Tapi yang mengoperasionalkannya hilang, wali hilang, jalan nggak laptop tuh? Nah, gitu deh. Robot hebat. Tetap aja mesti ada orang yang memprogramkannya kan. Nanti ada hidup robot loh. Karenanya umumnya kajian makrifat sebelumnya akan berhenti hanya sampai Nur Muhammad. Ke atasnya sudah lain lagi. Walaupun sudah ada yang nembus. Pengen tahu yang nembus? Membahas dikit lagi. Kan di atas Nur Muhammad ada Ruhullah. Satu inti. Kan berlapis dia. Di bawah itu ada Haidir, nggak ada bahas sekarang. Di bawah Haidir ada umat, ada ulama. Dari ulama baru umat. Lapisannya gitu. Itu lapisan-lapisan.
kajian-kajian mengenai makrifatullah memang sudah ada yang membuka sampai ke wilayah ruhulullah. Di situ kita harus paham ilmu simbol. Simbol itu ada di huruf hujaiyah. Ilmu huruf Ahmad aja kita awali. Ahmad itu kan di ruhullah. Bukan nur hakikat Muhammad ya, ruhullah. Ini penting. Di situ sebab ada wali yang nggak mungkin disebut namanya ya. Dikaji ini yang memasuki wilayah itu. Nggak boleh disebut ya. Takut ujub. Yang sudah mendekat ilmu itu tapi wilayahnya baru wilayah huruf. Masuk wilayah ruhullah Ahmad. Walaupun baru sampai ilmu huruf. Udah luar biasa benar. Banyak murid-muridnya sampai yang duduk di sini lah. Umumnya kan sekarang kajian makrifat itu baru sampai ke tingkat Nur Muhammad. Itu udah keren-kerenan, di-share lagi keluar. Itu pun sangat sedikit. Dan pas keluar jadi fitnah kan. Nah, memang ada yang sudah masuk kajian makrifatnya ke wilayah inti ruhullah Ahmad. Tapi baru di kajian ilmu huruf. Ahmad, catat. Ahmad, catat. Catat. Ahadiyatullah al-jariyah tul asmatul syifah. A-nya itu artinya itu tadi. Artikan sendiri. Artinya A-nya ahadiyatullah al-jariyatul asmatul syifah. H keduanya hayaul alam min malikud darain. Hanya ulang. H hayaul alam min malikud darain. Dalnya kan terakhir tuh Ahmad. A udah, Hak sudah, mim sebenarnya sudah. Malikud darain mimnya. Kalau hanya tadi kan sudah. Hayaul alam. Ya? Mimnya malikud darain. Dalnya dawamun ubudiyah. Artikan, bantu Ustaz ngertiin itu. Berarti antum udah masuk wilayah ruhullah. Pandai-pandai, jangan sembarangan nyabarin itu. Ahmad ahadiyatullah al-jariyah al-jariyatul asmatul syifah. Ha hayaul alam mim malikud darain dal dawamun ubudiyah. Bayangin yang ngajarin ini beliau itu sudah mengupas kajian yang sungguh-sungguh luar biasa, memasuki di atas nur hakikat Muhammad. Sayangnya beliau sudah almarhum. Al-Fatihah untuk beliau. Wajar kalau beliau banyak menyebutnya orang di luar itu sebagai wali Allah. Jangan disebut namanya. Yang duduk pernah ketemu. Bersyukur antum. Bersyukur nggak? Antum kan nggak ketemu. Yang duduk ketemu. Susah itu. Bukan ngebelain yang duduk ya. Susah itu. Sekali lagi, ilmu huruf itu sangat penting. Karena kodiktif, tekstual, itu hanya di wilayah akal. Membaca secara simbol beda. Kitabnya Qatmul Aulia. Kitab Qatmul Aulia. Ciri-ciri Qatmul Aulia artinya kutub para wali atau puncak para wali. Itu ada 4. Puncaknya para wali ada 4. Ilmunya di kitab itu ada pengarangnya alul hadis di zamannya. Beliau tidak hanya kutub aja, termasuk juga kutubul gaush. Beliau mengatakan, anu nggak mau nyebut namanya. Ilmu pertama,
Disebut ilmu ba'di. Catat. Ilmu ba'di. Harus itu dulu. Artinya ilmu asal muasal alam. Itu tadi dibahas. Nur hakikat Muhammad. Ilmu tentang asrar alam. Sama. Maka orang ini kalau ngelihat kita umat, dia bisa melihat nasabnya ke belakang. Ayo. Nggak perlu nyari kuburan. Ini nasabnya tuh. Ini nasabnya tuh. Berarti dia sudah mengerti ilmu ba'di. Belajarlah main duduk. Tapi kan kita belajar ilmu itu, nanti kalau itu yang dikaji, kamu jadi ahlul nasab aja kan. Nggak ketemu Allah kan. Dangkal itu mas. Pasti tahu itu nasab ke belakang. Baik itu nasab jasad. Nasab bukan jasad aja. Ada nasab syariah. Ada nasab ruh. Ya. Bahkan juga nasab nur. Ya ini nasab jasad aja. Habib antun. Habib itu nasab jasad. Betul kan? Ya. Jadi pada diri antum semua ada 3 nasab. Kalau jasad biasanya apa? Binti. Betul kan? Setelah itu nur. Lalu ada roh. Terangkan dong. Sorry ya. Itu dulu aja. Yeah. Jadi ketika ada dalam Al-Quran, pada hari kiamat, setiap orang dipanggil dengan nasab induknya. Bin dipanggil. Nasab nurnya dipanggil. Nasab ruhnya juga dipanggil satu kelompok. Itu maka kita mesti hargai nasab di atas. Dengan 3 nasab. Udah tahu. Nasab jasad aja nggak tembus. Kok jadi kayak gini ngajinya? Tanggung basah. Nginduk ke jasad atau nginduk ke ulama itu torekot tuh. Itu kaji torekot tuh. Atau nginduk kepada nur. Itu kajinya Kaidiriyah tuh. Nabi Khidir. Kalau ke nur antum harus nginduk ke Nabi Khidir. Kalau ke jasad nur, ke jasad itu namanya kaji toriko. Ya, toriko aja nggak tahu nasabnya, ngaco nih. Makanya bonceng dulu. Ini udah naik udah Nabi Khidir hantu udah. Ini kesel tuh kan banyak itu di dunia di mbah medsos itu. Tembus dulu yang pertama, Khidiriyah Nabi Khidir. Di sini wilayah ilmunya. Karena Nabi Khidir itu pecahan Nur Muhammad. Iya kan? Yang paling bertahan sampai sekarang. Masih ada. Masih ada jasadnya, masih ada ruhnya, masih ada. Karena banyak orang yang nggak mengerti ada. Nggak makrifat ilmu ada. Nah, ada bocoran kayak gini. Nah, kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu ya. Bukan nggak ada. Jin ada. Karena nggak tahu makrifat ada. Jadi jangan mengada-ada, nanti jin bisa jadi merah biru. Iya kan? Itu mengada ada. Kemana nggak jadi? Nggak pernah ketemu Nabi Khidir, bukan berarti Nabi Khidir nggak ada kan? Iya kan? Yakin? Ada? Mau ketemu? Mau? Kena gampar antum. Nggak kelasnya antum. Antum nggak tahu kalau Nabi Khidir ada. Jadi jangan bilang dia nggak ada dong, marah tuh. Pokoknya mainnya tepi laut. Taplau, pernah dong sebut kan? Gak percaya nih. Jadi orang sekarang banyak yang su'ul adab, nganggap nggak ada. Itu su'ul adab. Nabi Khidir nggak ada, su'ul adab. Ashabul Kahfi tahu kan? Ini iktibar paling bawahnya dulu. Di Quran ada itu. Tidur berapa tahun?
Berarti yang bocorin nih. 309 tahun. Makan nggak? Makan nggak tuh? Enggak kan? Selama berapa lama? 309 tahun. Enggak makan kan? Minum nggak? Wajah rautnya pas bangun berubah nggak? Nggak percaya itu? Antum bisa kayak gitu. Kita tidur 300 tahun. Bangun udah jadi pupuk antum. Kalau nggak tahu ilmunya. Betul kan? Kalau tahu ilmunya, rusak nggak? Belajar sama Khidir. Tentang belajar sama Khidir. Jangan belajar yang duduk, yang mau debus. Pertanyaannya sekarang, ada nggak dalil yang menyatakan Ashabul Kahfi mati? Nggak ada kan? Quran kan? Setelah 309 tidur, nggak mati dia. Dia tidur lagi sampai sekarang. Tidur lagi dia sampai sekarang. Nggak percaya, pergi ke Yordania. Cari itu. Ya nggak ketemu. Ilmu antum belum sampai kok. Nggak perlu ke Yordania, Lubuk Alung aja ketemu, di Ampak ketemu. Jadi jangan bilang nggak ada dong. Jadi orang sekarang banyak yang su'ul adab. Kenapa Khidir? Ashabul Kahfi kan tadi udah disebut. Sampai sekarang tidur lagi, masih hidup. Tidur. Makanya dalam riwayat yang dikumpulkan Imam Qurtubi dalam kitab Takshiroh, nanti Ashabul Kahfi bangun sama Nabi Isa alaihissalam. Ternyata di riwayat Ashabul Kahfi, beliau ini adalah umat Nabi Isa. Itu ada riwayatnya. Jaraknya antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jauh kan? Tidur dia. Jadi nanti ketika Nabi Isa turun, mereka keluar. Apakah itu cerita khurafat? Ya enggak lah. Orang kata ada riwayatnya, ada dalilnya, ada Qur'annya dari Allah lagi. Kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi. Kemudian diringkas lagi oleh Imam Syarani, banyak. Berarti orang sekarang banyak yang nggak tahu kitab-kitab yang hebat. Masih ada, masih hidup. Apakah itu yang disebut dengan yang kita syahadatkan terakhir? Yang Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam. Paham? Wallahu a'lam. Cuman sama Allah masih disembunyikan. Siapa yang pernah ke Yordania? Tunjuk tangan. Ya, yang duduk tiap hari keliling-keliling. Yordania dekat, bro. Ya, ini pakai ilmu zahir aja ya nggak sampai. Coba cari di Yordania, nggak ketemu. Kenapa? Kan Allah nutup. Sain apapun nggak akan ketemu. 309 tahun aja Allah tutup. Iya kan? Siapa yang menunjukkan jalan mereka ke goa? Kan nggak diceritakan di apa? Ke umum. Tapi ada riwayatnya. Siapa yang nunjukin? Nabi Khidir. Ilmu hilang. Antum ingin ilmu hilang, alimun. Jangan ngaji sama apa? Sama Sunan Gunung Jati lah. Prabu Siliwangi yang keluar macan putih, macan hitam, macan kuning, macan belang-belang nanti. Ya kan? Nabi Khidir lah. Diajarin cara untuk nutupin goa supaya nggak ketahuan oleh Nabi Khidir. Jadi itu ilmu Khidir. Nah ilmunya tuh ilmu Nur Muhammad. Nabi Isa dalam surat Asy-Syaff 61 ayat 6 baca tuh. Baca tuh.
Itu ilmunya. Dasar. Asyam 61 ayat 6. Wai kola Isyabnu, nama Isya tutupan tutup. Lah baca itu. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil. Ya bani Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Gimana? Ini jangan kasih tahu, jangan tahu. Isya Maryam. Mana tuh? Isya itu tertutup. Mila. Ya, syahadat ya. Umur kalau dijadikan ibu, kalau dulu Ahmad. Baca ayat ini yang benar. Jadi gini, jangan dikelemikkan. Kalau antum benar, antum disalahin orang. Baca ini. Antum bagian antum benar antum. Jadi antum kalau mau balas. Izin ke ibu, antum nolong aja depan mukanya ini nggak kelihatan, belakang daun, bukan nggak ada. Kira-kira gitu deh. Mau dipraktek itu sesuatu yang nggak ajarin loh, orang bisa dibikin makna. Tanya, makanya ini kan ilmunya dianggap oleh orang-orang waktu itu apa? Sihir. Karena dia membaca ke depan, paham? Udah deh, udah ngerti dia maksudnya.
Aku akan memberi kabar kalian kedatangan seorang nabi ke depan di akhir zaman. Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Kok akhirnya bernama Muhammad? Ngerti nggak? Ya betul. Kok pas akhir namanya Muhammad? Kalau nggak ada amin, nggak ada daging bro, nggak ada nur. Ya. Duduk nggak? Jadi Ahmad nama apa dong? Tadi kan disebut nama Rasulullah. Ahmad itu nama Rasul. Paham kan kamu di sini Pak? Itulah dalil yang buat kalau itu punya nama. Sampai begitu teranginya supaya orang jangan sesat. Setuju nih? Oke, antum udah tahu sudah lagi Ustaz pesantren di luar ada nama lo. Antum tahu dari itu kan? Ya, boleh bilang terima kasih. Bukan nggak boleh bilang, boleh hati-hati. Jadi nama lo pertama Ahmad, nama lo umat ada dong? Enggak. Nama lo pecahan dari Ahmad, ada yang disebut Nabi juga namanya Isa. Sebut tadi, boleh. Karena pernah sama dari tiga. Yes, itu betul. Nah pertanyaan sekarang Ahmad dan Ahmad bedanya apa? Supaya lebih gampang. Kayak ada bocoran tadi bedanya di huruf mim. Ya kan? Jadi ada nama mim dari bapak. Jadi kalau nama mim itu gak cocok dengan nama roh awal kamu, berontak kan? Hati-hati memberi nama, masa nama mantu keluar dari ada itu. Tanya sama ahlinya ya. Itu bukan punya anak kan? Tanya sama aku. Ya. Kecuali aku ambil huruf. Semua ada rahasianya loh. Jadi 4 pencitraan, 4 mulaulia. Tadi kan disebut ilmu badi masa lalu, kedua ilmu mukhol, masa depan, ketiga ilmu midah. Ilmu midah. Catat itu. Apa arti midah? Midah. Midah. Midah itu yang akan dibahas besok. Besok. Syahadat alam semesta. Jadi alam itu ada syahadatnya. Perjaman ada syahadatnya. Pindah hari ada syahadatnya. Beda-beda. Syahadat Nabi Isa beda nggak dengan syahadat Nabi kita? Beda. Syahadat umum disimpulkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu juga syahadat Nabi ada beda dengan kita. Tapi ada syahadat yang permanen. Nggak apa-apa ini kita tahu namanya syahadat ajaliyah. Yaitu syahadat pada masa sebelum diciptakannya alam. Berjanji. Alam itu namanya ajali. Sebelum kita ditiupkan ke dalam janin, udah ada syahadatnya, syahadat ajali. Makanya jadi paham. Tuhanku. Itu yang disebut nisyak atau perjanjian alam. Jadi aku semua sudah punya kontrak dengan Allah. Hati-hati. Ya, yang dulu ini ngajarin duit ada kontraknya kok. Udah ada kontrak, bro. Ketika Allah menyatakan syahidna, itu turun dari nisyak tadi. Itu sebabnya semua itu ada yang Allah tiupkan kepada manusia dan ada juga yang Allah lemparkan ke hewan, ke pohon. Bedanya itu kalau manusia ditiupkan, kalau pohon lempar.
Itu sebabnya kenapa roh kita ditiupkan. Sedangkan ada roh jadi harimau. Jadi macam gubah, macam jadi. Makanya apa? Telur. Ada ilmunya. Ada yang ditiupkan pada anak keturunan Nabi, maka jadi Habib. Kontrasnya jadi Habib, jadi Syahid, jadi Kiai, jadi anak Mubalik, jadi anak Ajengan, jadi anak Gus, kan banyak tuh, Buya. Ya. Ditiupkan. Kalau kita enggak Habib ya. Kalau kita enggak jadi Syahid ya. Dia Syahid kita enggak adil Allah. Begitu. Ada rahasianya semuanya. Itu yang memisah. Jadi nggak ada kebetulan. Antum dijadikan begini nggak ada kebetulan. Dan ini sudah diukur. Allah niup tuh, full. Jadi itu sedapatnya aja. Kan nggak kayak gitu, itu kebetulan. Full. Nggak gitu kan? Jadi tidak diatur semuanya detail. Jangankan itu. Setetes air hujan aja diatur turunnya. Gimana tuh kan? Subhanallah. Hujan aja diatur. Berapa volumenya yang akan turun. Ada nyetelnya walinya, dipikirkannya supaya jangan melimpah. Jadi nggak ada yang nggak diatur, nggak ada yang kebetulan. Apalagi urusan roh. Betul harus antum pahami. Tertata, rapi. Makanya disebut salah satu nama Allah. Muqtadir. Kata antum begitu detailnya mengukur segala sesuatu. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengandung diri, kenapa kita kok jadi Habib? Kenapa kita jadi Syahid? Antum gak usah khawatir. Allah hadir lah. Mau dia Habib, mau dia Syahid. Kita bukan Syahid, kita bukan Habib. Pokoknya untuk potensi menjadi wali sama. Paham? Bahkan kebanyakan wali bukan dari Habib, bukan dari Syahid. Gimana? Tidak sedikit orang biasa jadi wali. Cuma kita nggak tahu. Kan tadi disebut ulama. Kalau disebut Allah terdekat. Di sinilah kita akan paham yang namanya halal. Udah dikaji ilmu apa? Awal itu, udah tinggi itu, ilmu kiblat mana tuh hidup? Kiblat roh, kiblat qalbu, kiblat jasad, batu itu. Karenanya setiap zikir bisa berkali mungkin kelebihan dan kekurangannya. Insya Allah itu aku baca. Karena amal masuk makrifat. Kenapa mesti dirusak? Kenapa mesti berkali? Kenapa mesti masuk ke zikir ruh? Di antaranya ada syiar. Baca aja sendiri karena hari ini ada di depankan. Nanti anda paham. Apabila kita beraya dan awam kaji ini, insya Allah besok kita pahami Haikatul Ma'arif, peta-petanya secara benar. Sampai ya. Jangan diperbandingkan, terima dulu. Insya Allah nggak akan melenceng dari maksudnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.